Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 2016. Amr bin Luhai dan berhala-berhala Arab. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Has berkata kepadanya dari ayahnya bahwa ia diberitahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat Amr bin Luhai menyeret usus-ususnya di neraka. Aku bertanya kepadanya tentang manusia yang hidup antara aku dengannya." Ia menjawab, "Mereka telah binasa." Bukhari No. 1212 dan Muslim No. 2856, tanpa ada perkataan, "Aku bertanya kepadanya tentang manusia yang hidup antara aku dengannya," hanya langsung disebutkan, "Mereka binasa." Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harits At-Taimi berkata kepadaku bahwa Abu Syalih As-Seman berkata kepadanya bahwa Abu Hurairah, menurut Ibnu Hisham, bernama asli Abdullah bin Amir. Ada yang menyebutkan nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sahar. Ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aksam bin Al-Jaun Al-Khuzai, "Hai Aksam, aku lihat Amr bin Luhai bin Kama'ah bin Hindif menyeret usus-ususnya, dan aku belum pernah melihat orang yang amat mirip dengannya melainkan engkau, dan dia sangat mirip denganmu." Aksam berkata, "Apakah kemiripannya denganku itu membahayakanku, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak demikian, sebab engkau seorang mukmin, sedangkan dia seorang kafir. Dialah orang yang pertama kali mengubah agama Ismail, memasang berhala, mengiris telinga unta, melepaskan saibah, menyambung wasilah, dan melindungi Ha'ami." Sanadnya Hasan. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Ishaq dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah jilid kedua halaman 189. Ibnu Hisham berkata bahwa salah seorang yang memiliki ilmu sangat mumpuni berkata kepadaku bahwa Amr bin Luhai pergi dari Mekah menuju Syam untuk satu kepentingan tertentu. Tak kala dia tiba di Ma'arib, daerah di Balka, saat itu Ma'arib didiami Al-Amalik, anak keturunan Imlaq. Ada yang menyebutkan Amlik bin Laut bin Sam bin Nuh. Dia melihat mereka menyembah berhala. Lalu ia berkata pada mereka, "Berhala-berhala model apakah yang kalian puja-puja itu?" Mereka berkata kepada Amr bin Luhai, "Kami memuja-muja berhala-berhala guna meminta hujan, lalu ia menurunkan hujan kepada kami. Kami memohon kepadanya lalu ia mengabulkan permohonan kami." Amr bin Luhai berkata, "Apakah kalian mau memberiku satu berhala saja yang bisa aku bawa ke Jazirah Arab?" Lalu mereka menyembahnya. Mereka pun memberi Amr bin Luhai satu berhala bernama Hubal. Amr bin Luhai tiba di Mekah dengan membawa berhala Hubal. Ia memancangkannya, lalu memerintahkan penduduk kota Mekah untuk menyembah dan mengagungkannya. Ibnu Ishaq berkata, ada yang menyebutkan bahwa penyebab keturunan Ismail menyembah berhala ialah karena jika mereka mengalami kesulitan di Mekah dan ingin pergi mencari rezeki di negeri-negeri lain, mereka senantiasa membawa salah satu batu dari batu-batu tanah suci Mekah sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap Mekah. Jika berhenti di sebuah tempat, mereka meletakkan batu tersebut, kemudian tawaf di sekelilingnya persis sama pada saat mereka tawaf di sekeliling Ka'bah. Demikianlah yang terjadi, hingga akhirnya terjadi perubahan sikap dan paradigma pada mereka. Mereka menyembah batu yang mereka menurut pikiran mereka baik dan menarik perhatian. Generasi terus berganti hingga akhirnya lupa penyikapan yang benar terdahulu terhadap batu tersebut, sehingga akhirnya mereka mengubah agama Ibrahim dan Ismail dengan agama lain. Mereka memuja-muja berhala-berhala dan tersesat seperti tersesatnya bangsa-bangsa yang mendahului mereka. Namun demikian, di antara mereka masih ada sisa-sisa pengikut Nabi Ibrahim yang berpegang kokoh kuat dengan agama Ibrahim. Mereka tetap mengagungkan Ka'bah, tawaf di sekelilingnya, melakukan ibadah haji, umrah, wukuf di Arafah dan Muzdalifah, menyembelih hewan kurban, membaca talbiyah saat menunaikan haji dan umrah, namun sudah disertai dengan memasukkan ajaran baru, bid'ah, ke dalamnya. Jika orang-orang Kinanah Quraisy melakukan talbiyah, mereka berkata, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaikan la asyarika laka ila asyarikun huwa laka. Tamlikuhi wa ma'amalaka." Aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu.
Aku sambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu tersebut menjadi milikmu. Engkau memilikinya dan tiada seorang pun yang memiliknya. Mereka mentauhidkan Allah dalam seruan talbiyah mereka, tapi pada saat yang sama memasukkan berhala-berhala mereka bersama Allah dan menjadikan berhala-berhala tersebut di tangannya, sekutunya. Allah berfirman kepada Muhammad SAW, dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Quran Surah Yusuf 106. Maksudnya ialah mereka tidak mentauhidkan aku karena paham mengenai aku, kecuali mereka jadikan dari makhlukku sekutu buatku. Umat Nabi Nuh memiliki berhala-berhala, tempat di mana mereka beribadah kepadanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan berhala-berhala tersebut kepada Rasulullah SAW dalam firman-Nya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yagut, Yahud, dan Nasr dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Quran Surah Nuh 23-24. Mereka yang membuat patung-patung dari keturunan Ismail dan selain keturunan dia, dan menamai berhala-berhala dengan nama-nama mereka sendiri saat meninggalkan agama Ismail ialah kabilah Hudzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudha. Mereka menjadikan Suwa sebagai berhala, mereka memilikinya di Burhat, sebuah tempat di dekat Yanbu. Selain kabilah Hudzail ialah kabilah Kalb bin Wabrah dari Kudha'a. Mereka menjadikan Wad sebagai berhala di Dumatul Jandal. Ibnu Ishaq berkata, Ka'ab bin Malik al-Ansyari berkata, kami telah lupakan Al-Lata, Al-Uzza, dan Wad. Kami mengambil ikatan dan pengikat hidungnya. Ibnu Hisham berkata, bait-bait di atas adalah penggalan dari syair-syair Ka'ab bin Malik, nanti akan saya sebutkan pada tempatnya secara lengkap, insya Allah. Ibnu Hisham berkata, Kalb ialah putra dari Wabrah bin Taglab bin Hulwan bin Imron bin Ilhaf bin Kudha'a. Ibnu Ishaq berkata, Enhum dari Thayi, dan penduduk Jurasi dari Madhaj menjadikan Yagut berhala sesembahan mereka di Jurasi. Ibnu Hisham berkata, ada yang menyebutkan Enhem, bukan Enhum. Thayi adalah putra Adad bin Malik dan Malik ialah Madhaj bin Uda. Ada pula yang menyebutkan bahwa Thayi adalah anak Adad bin Zaid bin Kahlan bin Sabah. Ibnu Ishaq berkata, Haiwan, yang merupakan salah satu kabilah utama dari Hamzan, menjadikan Yakub sebagai berhala di daerah Hamzan di kawasan Yaman. Ibnu Hisham berkata bahwa Malik bin Named al-Hamdani berkata, Allah kuasa mendatangkan manfaat dan mudarat di dunia, sedang Yakub tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat apa-apa. Bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Malik bin Named al-Hamdani. Ibnu Hisham berkata, nama Hamdan adalah Ausalah bin Malik bin Zaid bin Rabi'ah bin Ausalah bin Hiyar bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Sabah. Ada yang mengatakan Hamdan adalah anak Ausalah Zaid bin Ausalah bin Al-Hiyar. Ada pula yang menyatakan namanya adalah Hamdan bin Ausalah bin Rabi'ah bin Malik bin Al-Hiyar bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Sabah. Ibnu Ishaq berkata, Zu'al-Kula dari Himyar menjadikan Nasr sebagai berhala di kawasan Himyar. Sementara itu, Khawlan mempunyai berhala yang bernama Umyanis di daerah Khawlan. Mereka mengorbankan hewan dan hasil panen mereka padanya di samping kepada Allah. Hak Allah yang masuk menjadi bagian berhala Umyanis mereka biarkan untuk berhala Umyanis, dan hak Allah yang menjadi hak berhala Umyanis, mereka ambil kemudian mereka berikan kepada berhala Umyanis. Mereka adalah kabilah Khawlan yang bernama Al-Adim. Mengenai mereka, Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Buruklah ketetapan mereka itu. Quran Surah
Al-An'am 136. Ibnu Hisham berkata, Khawlan adalah anak Amr bin Ilhaf bin Kadha'a. Ada yang menyebutkan dia adalah Khawlan anak Amr bin Murrah bin Udad bin Zaid bin Misa bin Amr bin Arib bin Zaid bin Kahlan bin Sabah. Ada yang menyebutkan Khawlan adalah anak Amr bin Sa'ad al-Asirah bin Majhij. Ibnu Ishaq berkata, anak-anak keturunan Milkan bin Kinanah bin Huzaiman bin Mudrikah bin Hiyas bin Mudhar memiliki berhala yang bernama Sa'a. Berhala ini adalah batu di tanah lapang di daerah mereka. Salah seorang Bani Milkan dengan unta-untanya pergi pada berhala tadi dan bermaksud mendudukannya di atas berhala tersebut dengan harapan mendapatkan keberkahannya, sesuai dengan prasangka mereka. Ketika melihat batu berhala disiram dengan darah di atasnya, unta-unta tersebut lari kocar-kacir. Pemilik unta dari Milkan tersebut pun marah, lalu ia pun mengambil batu dan melemparkannya ke arah berhala tersebut, seraya berkata, semoga Allah tidak memberkahimu. Engkau telah membuat untaku melarikan diri dariku. Setelah itu, segera ia mencari unta-untanya hingga akhirnya berhasil mengumpulkannya. Ketika unta-untanya telah terkumpul, ia menyenandungkan sebuah syair, kami datang pada saat untuk menghimpun perpecahan kami. Namun saat malah mengkocar-kacirkannya, kini kami tak ada hubungan apapun dengan Saat. Bukankah Saat hanyalah batu di tanah tandus? Tidaklah dia bisa mengajak pada kesesatan dan petunjuk. Sedangkan di Daus terdapat berhala kepunyaan Amr bin Umamah ad-Dausi. Ibnu Hisham berkata, saya akan paparkan masalah ini pada tempatnya, insya Allah. Daus adalah anak Udesan bin Abdullah bin Zahran bin Ka'ab al-Harts bin Ka'ab bin Abdullah bin Malik bin Nadr bin al-Ayas bin al-Qauts. Ada yang mengatakan bahwa Daus adalah anak Abdullah bin Zahran bin al-Ayas bin al-Qauts. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Quraisy membuat berhala di sumur dekat Ka'bah dan mereka menamakannya dengan nama Hubal. Ibnu Hisham berkata, akan saya paparkan pembahasan tentang Hubal pada tempatnya, insya Allah. Ibnu Ishaq berkata, mereka membuat berhala Isaf dan Nailah di sumur Zam-Zam dan menyembelih hewan kurban di samping keduanya. Isaf adalah lelaki dan Nailah adalah perempuan dari Jurhum. Isaf adalah anak Bagai, sementara Nailah adalah putri Diki. Isaf berhubungan badan dengan Nailah di dekat Ka'bah, kemudian Allah mengganti bentuk mereka berdua menjadi batu. Ibnu Ishaq berkata, Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Has berkata kepadaku dari Amrah binti Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah, ia berkata bahwa aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, kita selalu mendengar bahwa Isaf dan Nailah adalah laki-laki dan perempuan asal Jurhum yang melakukan hubungan tak senonoh di Ka'bah, lalu Allah ubah keduanya menjadi batu, wallahu a'lam. Ibnu Ishaq berkata, Abu Thalib berujar, orang-orang Asy'ari menurunkan unta mereka di tempat aliran air Isaf dan Nailah. Ibnu Hisham berkata, bait syair di atas adalah potongan dari syair-syair Abu Thalib yang akan saya paparkan pada tempatnya, insya Allah. Ibnu Ishaq berkata, setiap penduduk negeri membuat berhala dan mereka sembah di negeri masing-masing. Jika ada salah seorang dari mereka mau bepergian, ia mengusap-usap berhalanya saat hendak berangkat. Itulah aktivitas terakhir yang ia lakukan ketika ia hendak bepergian. Setibanya dari bepergian, ia mengusap-usap berhala tersebut. Itulah yang pertama kali ia lakukan sebelum bersua dengan keluarganya. Ketika Allah mengutus Rasulnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran Tauhid, orang-orang Quraisy berkata, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Quran Surah Sod 5. Orang-orang Arab membuat tagut-tagut di samping Ka'bah. Tagut-tagut itu adalah rumah-rumah yang mereka agung-agungkan laksana mereka mengagungkan Ka'bah. Tagut-tagut tersebut memiliki penjaga dan pelayan, diberi sesajian seperti Ka'bah, mereka tawaf di sekelilingnya, menyembelih hewan kurban di sampingnya, dan mereka sangat mengerti keutamaan Ka'bah atas tagut-tagut tersebut. Mereka tahu bahwa Ka'bah merupakan rumah Ibrahim Al-Khalil dan masjidnya. Orang-orang Quraisy dan Bani Kinanah memiliki berhala Al-Uzza yang berada di Nahlah.
Penjaga dan pelayan berhala tersebut adalah Bani Syaiban dari Sulaim, sekutu Bani Hashim. Ibnu Hisham berkata, Sulaim adalah sekutu Bani Abu Thalib. Sulaim yang dimaksud di sini adalah Sulaim bin Mansur bin Ikrimah bin Hashafah bin Qais bin Ailan. Ibnu Ishaq berkata, salah seorang penyair Arab berkata, sungguh Asma telah dinikahkan dengan kepala lembu dan Al-Udemi yang dihadiahkan oleh Bani Hanam. Ia bisa melihat sesuatu yang kecil walaupun jauh, dan saat digiring ke tempat penyembelihan Al-Uzza ia bagi rata bagian. Jika memotong hewan kurban, mereka membagikannya kepada orang-orang yang ikut hadir di tempat tersebut. Mereka menyebutnya di tengah-tengah orang yang hadir dengan tahap-tahap, manhar, mihrab bima. Ibnu Hisham berkata, bait-bait syair di atas adalah karya Abu Hiras Al-Hudzali. Ia bernama lengkap Wailid bin Murrah. Sadana adalah orang-orang yang mengurus urusan Ka'bah. Rubah bin Al-Ajaj berkata, tidak, demi Tuhan tempat-tempat aman yang didiami di tempat hewan-hewan kurban disimpan dan rumah yang dijaga. Bait syair di atas adalah potongan dari syair-syair Rubah bin Al-Ajaj dan akan saya paparkan di tempatnya, insya Allah. Ibnu Ishaq berkata, berhala Al-Lata adalah milik kabilah Sakif di Taif. Para penjaga dan pelayannya adalah Bani Mu'attab dari kabilah Sakif. Ibnu Hisham berkata, pembahasan tentang Al-Lata akan saya paparkan pada tempatnya tersendiri, insya Allah. Ibnu Ishaq berkata, berhala Menat adalah milik kabilah Al-Aus, Al-Khazraj, dan orang-orang Yatsrib yang seagama dengan mereka di pesisir laut dari arah Al-Musyallal, persisnya di daerah di Kudai. Ibnu Hisham berkata, Al-Humaid bin Zaid, salah seorang dari Bani Usdi bin Huzaimah bin Mudrikah berkata dalam sebuah syair, kabilah-kabilah telah bersumpah tidak akan memalingkan punggungnya dari mana. Bait-bait syair di atas adalah potongan dari syair-syair Al-Humaid. Ibnu Hisham berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Sufyan kepada berhala Men'at dan memerintahkannya untuk menghancurkannya. Ada yang menyebutkan bahwa sahabat yang diutus untuk menghancurkan berhala Men'at ialah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ibnu Ishaq berkata, berhala Zu al-Khalsah adalah milik Daus, Hatsem, Bajilah, dan orang-orang Arab yang berada di daerah mereka di Tabala. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Zu al-Ulusha. Salah seorang penyair Arab berkata, wahai Zu al-Khalas, andai kau menjadi teman dekatku yang terbunuh seperti aku, sedangkan ayahmu telah meninggal dunia, niscaya engkau tak mampu melarang pembunuhan. Kata Ibnu Hisham lebih lanjut, ayah penyair tersebut terbunuh, sedangkan dia ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Kemudian ia datang kepada Zu al-Khalasha dan mengeluarkan dadu-dadu untuk dijadikan undian. Setelah undian dilaksanakan, ternyata yang keluar ialah dadu yang mencegahnya balas dendam. Oleh sebab itulah, ia melontarkan syair-syair di atas. Sebagian orang menisbatkan syair-syair di atas kepada Umru al-Qais bin Hujr al-Kindi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Jarir bin Abdullah untuk menghancurkan berhala Zu al-Khalsah. Ibnu Ishaq berkata, berhala Fals adalah milik Tayyai dan penduduk yang tinggal di dua gunung Salman dan Ajar. Ibnu Hisham berkata, sebagian orang berilmu berkata kepadaku, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abu Thalib untuk menghancurkan berhala Fals. Ketika Ali bin Abu Thalib sedang merobohkannya, ia menemukan dua pedang yang bernama Ar-Rasuk dan Al-Mihzam. Ali bin Abu Thalib membawa kedua pedang itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menghadiahkannya padanya. Itulah pedang milik Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Himyar dan penduduk Yaman mempunyai rumah berhala di sana yang diberi nama Ri'el. Ibnu Hisham berkata, pembahasan hal ini telah saya paparkan sebelumnya. Ibnu Ishaq berkata, Rudha adalah sebuah rumah berhala milik Bani Rabi'ah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Zaid bin Men'at bin Tamim. Tentang Rudha ini, Al-Mustawhir bin Rabi'ah bin Ka'ab bin Sa'ad berkata ketika ia menghancurkannya pada masa Islam, sungguh, ku telah menarik Rudha dengan hentakan yang kuat. Ku biarkan dia sebagai reruntuhan hitam di tanah yang cekung. Ibnu Hisham berkata, ucapan,
aku biarkan dia sebagai reruntuhan hitam di tanah yang cekung, berasal dari seseorang dari Bani Sa'ad. Diriwayatkan bahwa Al-Mustawhir berumur 330 tahun. Ia orang mudhar yang berumur paling panjang. Ia pernah berkata, ku bosan hidup karena terlalu lama dalam jumlah ratusan tahun. 100 dan 200 berlalu, ditambah beberapa bulan. Yang tersisa tak ubahnya seperti apa yang telah tiada. Siang dan malam terus bergerak melangkahi kita. Sebagian orang mengatakan syair-syair di atas adalah milik Zuhair bin Janab al-Kalbi. Ibnu Ishaq berkata, Zu al-Ka'abat adalah berhala milik Bakar, Taglab anak keturunan Wail, dan Iyad. Berhala tersebut terletak di Sindad. Asya, salah seorang dari Bani Qais bin Salabah berkata tentang berhala tersebut, di antara istana Al-Hawarna, Sadir dan Barik, dan rumah Zu al-Ka'abat di Sindad. Ibnu Hisham berkata, bait syair di atas ialah milik Al-Aswad bin Yafur en-Nahsyali. Nahsyal adalah putra dari bin Malik bin Hanzalah bin Malik bin Zaid bin Men'at bin Tamim. Abu Muhlis Half al-Ahmar membacakan sebuah syair kepadaku, penghuni istana Al-Hawarna, As-Sarir dan Barik, dan rumah Zu al-Syurafat di Sindad.